mempersiapkan setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami masuk sebuah dimensi yang baru bersama dengan Engkau Bapa. Mari Tuhan, Kau terus mengurapi setiap kami Tuhan. Kau berikan kami kemampuan, Kau pimpin setiap kami, Kau pegang tangan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami, begitu pun hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan kita buka bersama dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Terambil dalam 2 Timotius 2 ayat yang 20. Dan pesan Tuhan minggu ini yaitu persiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan. Persiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan. Ini satu ajakan yang Tuhan kasih dalam setiap kita untuk jemaat Tuhan, untuk setiap kita, untuk saya, untuk kita persiapkan diri, untuk kita masuk dalam kegerakan Tuhan. Kita percaya bahwa kegerakan Tuhan itu kegerakan yang luar biasa. Kita percaya bahwa kegerakan Tuhan itu kegerakan yang sangat dahsyat. Dan kita percaya Bapak Ibu, sebelum kedatangan Mesias yang kedua, Tuhan pasti sudah membangkitkan gerejanya terlebih dahulu. Tuhan sudah membangkitkan gerejanya terlebih dahulu. Dan yang pasti gini, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ini, Paulus mempersiapkan Timotius. Karena kita lihat, waktu itu ia berhadapan dengan para pengajar sesat. Timotius berhadapan dengan orang-orang yang bersilat lidah. Timotius berhadapan dengan orang-orang yang pengacau, yang suka omong kosong, yang hidup dalam kefasikan. Nah, kalau kita perhatikan dan kita pelajarin, ada prinsip-prinsip Paulus yang Paulus ajarkan dalam Timotius. Nah, melalui surat 2 Timotius ini, ternyata Tuhan juga sedang mempersiapkan kita Bapak Ibu. Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, apa yang Paulus ajarkan di sini? Paulus mengajarkan sebuah nilai. Paulus mengajarkan sebuah prinsip. Paulus mengajarkan sebuah karakter kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ternyata gini, orang-orang percaya harus ada goal yang dicapai di dalam kita mengiring Tuhan. Ada sesuatu yang harus dicapai, ada target yang harus dicapai. Apa ketika engkau diciptakan oleh Tuhan? Apa yang kau kerjakan ketika Tuhan mempercayakan bahwa engkau ada di dunia ini? Orang-orang percaya, ada target, ada goal yang harus dicapai. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dan Paulus menyatakan bahwa gini, Allah lah sebagai pemilik semua perangkap itu. Kita percaya bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Allah. Allah memproses setiap kehidupan kita. Allah membentuk setiap kehidupan kita. Allah mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk apa? Untuk melakukan kerjaan baik. Nah, yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini adalah cara Tuhan mengarahkan segenap langkah kaki, pandangan mata, dan kehidupan kita agar tetap berada di dalam track rencana dan tujuan Tuhan.
sekiranya ada fokus pandangan umat Tuhan yang mulai menyimpang kepada hal yang lain, maka peringatan-peringatan Tuhan ini bertujuan untuk mengembalikan kepada jalur semula. Nah, ini mengingatkan kembali Bapak Ibu, persiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan. Melalui pesan-pesan Tuhan yang lalu, melalui peringatan-peringatan Tuhan yang lalu, itu membuat satu peringatan bagi kita untuk kita lebih mempersiapkan diri. Tentang apa? Sebuah kegerakan Tuhan. Persiapkan dirimu untuk kegerakan Tuhan. Nah, bicara tentang kegerakan Tuhan Bapak Ibu, itu bukan bicara tentang statis, tetapi di situ ada waktu Tuhan. Di situ ada kairos Tuhan yang terus bergerak dan kita harus mengikutinya. Dengan apa? Dengan kita terus mempersiapkan hidup kita. Kita terus mempersiapkan seluruh hidup kita, langkah-langkah hidup kita, hal-hal apa yang harus kita lakukan, arahan-arahan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kita. Persiapkan. Jangan sampai gini, ketika ada kegerakan Tuhan yang begitu dahsyat, kita ketinggalan. Wah, ini sangat rugi sekali Bapak Ibu. Hal apa yang harus kita persiapkan untuk kegerakan Tuhan ini? Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat yang 21, demikian firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Hal apa yang perlu kita persiapkan untuk kegerakan Tuhan ini? Yang pertama, perhatikan kapasitas kita. Perhatikan kapasitas kita. Kapasitas itu berbicara tentang apa? Kapasitas itu berbicara tentang sesuatu yang sudah Tuhan letakkan, sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan, sesuatu yang sudah Tuhan kasih, sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kita. Itu menjadi blueprint dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi blueprint itu? Apa yang menjadi yang sudah Tuhan taruh? Apa yang sudah Tuhan letakkan? Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita? Itu bicara tentang sebuah kapasitas yang harus kita kembangkan, yang harus kita tingkatkan dalam setiap kita. Nah, kita buka dalam Efesus 2 ayat yang 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan Allah sebelumnya. Nah, Tuhan mau kita ada di dalamnya. Kita terlibat di dalam satu kegerakan Tuhan yang begitu dahsyat ini. Nah, bagian kita, apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu? Kapasitas. Apa yang sudah Tuhan taruh? Apa yang sudah Tuhan letakkan dalam setiap kita? Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kita? Mungkin itu talenta, mungkin itu karunia, mungkin itu panggilan. Nah, kapasitas seseorang itu dapat teruji melalui apa Bapak Ibu? Kapasitas seseorang dapat teruji melalui tantangan yang dia hadapi. Contoh, ada 2 contoh Bapak Ibu. Contoh yang pertama, ada seorang bapak, dia mengalami satu masalah dalam hidupnya. Dia mengalami satu tekanan dalam hidupnya, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam ekonomi. Sehingga suatu saat bapak ini mengalami satu depresi.
Dia tidak bisa mengatasi bagaimana cara keluar untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Sehingga pada suatu saat dia mengambil kesimpulan tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Dia mengambil satu kesimpulan, dia menjauh daripada Tuhan. Dan akhirnya dia apa? Mungkin dia bunuh diri. Dia meninggalkan dunia ini. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ada seorang ibu. Dia mengalami satu dilema. Dia mengalami satu permasalahan dalam kehidupan yang begitu berat. Dia mengalami satu tantangan sehingga dia berkata, Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong kehidupan saya, bagaimana saya mengatasi ini. Dia bergumul, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mencari pemecahan masalahnya bagaimana. Dia terus melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Dia baca firman, dia berdoa, dan dia menemukan jalan keluar. Dan dia dapat memecahkan masalahnya. Nah, mulai dua contoh ini Bapak Ibu, kapasitas seseorang dapat teruji ketika dia menghadapi satu tantangan dalam kehidupannya. Ibu ini dapat mengatasi tantangan. Kenapa? Dia mempunyai kapasitas rohani yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta pimpinan daripada Tuhan. Tetapi Bapak ini, dia mempunyai kapasitas yang di bawah rata-rata. Dia tidak punya solusi dalam hidupnya. Nah, setiap kita pasti dapat menguji seberapa kapasitas yang kita miliki. Berapa kapasitas yang aku miliki. Setiap kita pasti dapat menguji Bapak Ibu. Melalui apa? Yaitu melalui masalah, melalui trouble yang kita hadapi, problema yang kita hadapi. Nah, bicara tentang kegerakan Tuhan, itu bicara tentang hal supranatural. Itu bicara tentang alam roh. Kapasitas kita itu gak bisa di bawah rata-rata Bapak Ibu. Kita harus membangun terus kapasitas. Kita harus mengupgrade kapasitas kita, talenta kita, panggilan kita, apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Artinya gini, kita harus berani berinvestasi. Kita harus berani berinvestasi melalui apa? Panggilan kita, talenta kita, upgrade itu terus lebih lagi. Kadang-kadang gini, kita nggak paham. Kadang-kadang kita nggak paham apa yang menjadi kegerakan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak paham apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi gini, semakin kita mengupgrade kapasitas kita, mengupgrade apa yang menjadi panggilan kita, talenta kita akan semakin paham apa yang menjadi kegerakan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kita. Nah, hal yang mendasar gini Bapak Ibu, untuk kita memperbesar, untuk kita mengupgrade kehidupan kita, yaitu hal yang sederhana, kita harus mengupgrade rohani kita Bapak Ibu. Kita harus mengupgrade kapasitas rohani kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu hal yang mendasar, hal yang basic. Kita harus datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sulit untuk orang-orang percaya, untuk kita menangkap apa yang menjadi kegerakan Tuhan kalau kita gini, kita hidup dengan rupa-rupa dunia. Kita hidup dengan terkontaminasi dengan prinsip-prinsip dunia. Yang Tuhan mau gini, perbaharui pikiran kita, budimu, kerohanian kita, tingkatkan kerohanian kita. Kita percaya
ketika kita menambah kapasitas rohani kita, bahwa di sana Roh Kudus akan memimpin setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Roh Kudus akan memimpin setiap kehidupan kita apa? Menuju kebenaran. Ada hikmat surgawi yang terus akan Tuhan sampaikan dalam setiap kita. Hal-hal yang baru yang akan Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita, yang mungkin kadang-kadang kita nggak paham, tetapi dengan menaikkan kita kapasitas kita, Roh Kudus akan terus menuntun kegerakan-kegerakan apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Kita akan terus semakin dibawa, dan dibawa semakin naik. Nah, perlu kita mengupgrade kapasitas kita. Nah, bicara tentang prinsip kapasitas, Bapak Ibu. Prinsip kapasitas itu yang pertama gini. Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Nah, bersyukurnya gini. Tuhan terus mengingatkan kita melalui pesan-pesannya. Tuhan terus menegur kita melalui pesan-pesannya. Tuhan mengarahkan kita, pandangan kita, langkah kita. Kita bersyukur banget, Bapak Ibu. Karena Tuhan memakai kita tergantung kapasitas kita. Semakin kapasitas kita di-upgrade, semakin Tuhan akan memakai kita secara luar biasa, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, bicara tentang prinsip kapasitas. Itu kapasitas bisa diperbesar. Nah, poin yang saya jelaskan ini, kapasitas bisa diperbesar. Rohanian kita bisa ditambah terus, upgrade. Prinsip kapasitas yang ketiga, Tuhan memperbesar kapasitas kita sedikit demi sedikit. Artinya bertahap, tidak langsung, Bapak Ibu. Kalau langsung manusia gak sanggup. Artinya ada proses di dalamnya. Untuk kita memperbesar kapasitas kita, untuk kita memahami, untuk kita mempersiapkan kegerakan Tuhan yang besar itu, diperlukan proses di dalamnya. Makanya Tuhan terus kasih pesan minggu demi minggu. Pesan terus, Tuhan terus bertahap demi bertahap meningkatkan apa? Kapasitas kita. Semakin kita paham, semakin kita mengerti bahwa kita gini, Tuhan membawa setiap kita kepada dimensi yang luar biasa. Perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang dasar, yang kadang kita gak pahami, tetapi Tuhan bawa setiap kita. Nah, hal yang kedua, hal apa yang perlu kita persiapkan untuk kegerakan Tuhan ini? Yang kedua dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata apa? Demikian firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, hal yang perlu kita persiapkan untuk kegerakan Tuhan, yang tadi yang pertama yaitu perhatikan kapasitas kita. Yang kedua, perhatikan pengejaran kita. Perhatikan pengejaran kita. Pengejaran Tuhan bicara tentang berlari atau menyusul untuk mendapatkan atau mencapai, berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Nah, waktu kemarin Bapak Ibu pagi-pagi jam 4:30, saya WA-an dengan teman kuliah, Bapak Ibu, teman kampus, teman kuliah, saya WA-an. Kita berbicara tentang para teolog, Bapak Ibu. Nah, kita berbicara dalam WA tersebut. Hari-hari ini banyak sekali, banyak teolog-teolog yang mulai beralih daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka berupaya untuk bagaimana caranya menganalisa sebuah kata demi kata dengan penafsirannya sendiri, tanpa kembali lagi kepada basic daripada Alkitab itu sendiri. Sehingga tanpa disadari, hal itu bisa menjadi sebuah pengajaran yang sesat, pengajaran yang keluar daripada basic kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika saya WA, kita bersama-sama runding, ya benar juga, banyak orang-orang mulai kehilangan esensi daripada sebuah kebenaran firman Tuhan itu seperti apa.
basic dari kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Manusia berusaha untuk menjelaskan daripada kebenaran firman Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri itu gak bisa dijelaskan secara akal pikir manusia. Kalau Tuhan sendiri bisa dijelaskan dengan akal manusia sendiri, itu bukan Tuhan berarti kan. Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan cara pikir nalar manusia, karena Tuhan itu tidak terbatas. Dia Allah yang tidak terbatas dan manusia itu terbatas. Tapi manusia berusaha untuk bagaimana cara pikir Tuhan. Nah, pengejaran banyak seringkali salah. Berusaha untuk bagaimana saya menerapkan kebenaran firman Tuhan menurut logika saya. Pengejaran yang salah. Kadang-kadang berkata gini, saya sudah mengikuti kegerakan Tuhan, saya sudah berjalan di dalam dimensinya Tuhan, saya sudah berjalan dalam kegerakan Roh Kudus, saya mengikuti perkembangan bagaimana Allah bergerak, bagaimana Roh Kudus bergerak. Tetapi kalau kita perhatikan, kembali lagi kepada basic Alkitab, ternyata diselidiki mulai jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang mulai diselewengkan, ada hal yang mulai jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ini menjadi perhatian dalam setiap kita, termasuk saya Bapak Ibu, untuk mempersiapkan kegerakan Tuhan yang begitu dahsyat. Kita harus kembali lagi, pengejaran apa yang kita lakukan hari-hari ini? Apakah kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan? Ya, kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Dialah awal, dialah alfa dan omega. Dialah Allah yang benar, dialah Allah yang dahsyat. Namun mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, ada pengejaran yang salah, ada cita-cita yang salah mungkin, ada pendapat, ada pencapaian yang salah. Kita berusaha mencapai sesuatu yang salah, yang keluar dari panggilan kita, sehingga kita keluar dari kegerakan Tuhan yang dahsyat. Mungkin di saat pandemi yang sedang kita alami saat ini, orang berusaha mengejar bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, bagaimana caranya untuk menghasilkan bahwa keluarga saya supaya dapat hidup, bagaimana caranya supaya bisnis saya dapat hidup kembali di saat pandemi ini. Mungkin banyak cara-cara yang mulai dihalalkan, banyak cara-cara yang mulai dikerjakan. Kita kembali lagi Bapak Ibu, pengejaran apa yang kita lakukan hari-hari ini? Mungkin kita sudah melakukan pengejaran yang salah. Mari kita kembali Bapak Ibu, kembali kepada basic. Apa yang menjadi panggilan kita? Apa yang Tuhan taruhkan dalam setiap kita masing-masing? Panggilan, talenta, karunia. Apa yang Tuhan taruh? Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini berbicara tentang pesan Tuhan, persiapkan untuk kegerakan Tuhan. Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya simpulkan, yaitu perhatikan kapasitas kita. Kita harus terus mengupgrade kapasitas rohani kita, pengenalan kita akan Tuhan, sehingga gini, kita akan semakin connect dengan Tuhan. Kegerakan apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini, kita akan terus semakin connect, kita akan terus semakin di bawah Roh Kudus, pimpinan langkah demi langkah. Nah, yang kedua, perhatikan pengejaran kita. Mungkin pengejaran kita hari-hari ini tentang panggilan kita, tentang hal-hal yang kita lakukan hari-hari ini, dan pengejaran yang lain yang kita lakukan. Mari kita kembali lagi kepada apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita kembali, kita persiapkan untuk kegerakan Tuhan yang begitu dahsyat itu. Dan kita percaya Bapak Ibu, di dalamnya pasti ada proses, di dalamnya pasti ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Nah, mari Bapak Ibu, kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu namanya pengarahan yang daripada Tuhan. Nah, mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, untuk pesan-Mu dalam setiap kami Tuhan, untuk kami memperhatikan setiap langkah hidup kami Tuhan. Untuk pesan-Mu minggu ini, yaitu persiapkan diri kami untuk kami melakukan kegerakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan membawa setiap kami kepada dimensi yang baru, kepada hal-hal yang supranatural yang kadang mungkin tidak kami pahami, tetapi kami mau belajar terus lagi Tuhan, untuk kami masuk dalam kegerakan-Mu yang begitu dahsyat, kegerakan-Mu yang begitu yang luar biasa, yang akan membawa kami untuk masuk terus kepada hal-hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perlu pengurapan-Mu, kami perlu hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu terus memenuhi setiap kami, untuk kami melangkah, untuk kami mengerti akan pesan-pesan-Mu Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati gembala-Mu di tempat ini, Pak Ishak dan Ibu Ribka Bapa, dan keluarga besar. Kami percaya Tuhan, terus pengurapan-Mu, pewahyuan-Mu terus mengurapi beliau Bapa, sehingga terus membawa setiap kami jemaat-Mu untuk kami terus mendekat kepada Tuhan, untuk kami terus melekat kepada Tuhan, untuk kami terus mengerti dan kami tidak salah langkah Tuhan, untuk kami terus berada di dalam track-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengurapi kehidupan mereka semua Tuhan. Kau juga mengurapi setiap kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu juga turun atas setiap jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap para leader yang ada Tuhan. Kami juga memberkati dari tempat ini bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ada dalam campur tangan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan pekerjaan-Mu yang begitu dahsyat, bahwa di balik pandemi yang boleh kami alami ini Tuhan, ada perkara-perkara yang dahsyat yang Kau kerjakan Tuhan. Ada perkara-perkara yang terus Engkau taruh untuk setiap anak-anak-Mu untuk terus bergerak, untuk maju dalam kegerakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau pakai setiap anak-anak-Mu sebagai orang percaya untuk terus maju di dalam ladang-Mu Tuhan, di dalam kegerakan-Mu Tuhan, rencana-Mu yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.